뭘 꼬라봐 쌍년아. 이런 씨발년. Scene awal film memperkenalkan tokoh utama kita yang bernama Ji-eun, seorang gadis SMA dan juga seorang atlet tembak terbaik saat itu. Saat di sekolah dia mendatangi sahabatnya yang bernama Won Kyung. Di situ Ji-eun ingin menunjukkan medali emasnya kepada Won Kyung karena dia telah berhasil menjuarai sebuah kompetisi menembak. Dia juga mengajak Won Kyung untuk merayakan kemenangannya dengan makan-makan bersama kedua orang tuanya. Tapi Won Kyung menolaknya dan mengatakan bahwa dia sudah ada janji dengan pacarnya. Ji-eun yang sedang di perjalanan bersama kedua orang tuanya melihat ada sekelompok anak SMA yang mengendarai motor secara ugal-ugalan. Dan tiba-tiba kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua Ji-eun harus tewas. Sedangkan Ji-eun harus mengalami kerusakan pada pita suara dan membuatnya sulit dalam berbicara. Beberapa tahun berlalu, untuk menyambung hidup Ji-eun kini bekerja di sebuah pabrik tekstil bersama dengan Won Kyung sahabatnya. Malam harinya terlihat Ji-eun yang sedang berada di kamar apartemennya. Karena kamarnya bersebelahan dengan kamar Won Kyung, Ji-eun dapat mendengar Won Kyung yang sedang dianiaya oleh pacarnya. Ji-eun yang merasa kasihan kemudian berusaha untuk menghentikannya, tapi Ji-eun justru dipukuli oleh pria tersebut. Pria itu bernama Chang-bae yang juga kekasih dari sahabatnya. Scene berpindah dan memperlihatkan seorang detektif yang bernama Park. Saat itu dia sedang ditagih hutang oleh ketua gangster bernama Sang Bum. Sedangkan di tempat lain ada seorang detektif wanita yang bernama Kang sedang melakukan penggerebekan di sebuah tempat perjudian. Esok harinya Ji-eun menyuruh Won Kyung untuk meninggalkan Chang-bae dan memulai hidup baru. Namun Won Kyung menolaknya karena menurut Won Kyung Chang-bae lah laki-laki yang dapat menerima dia apa adanya. Saat malam hari Ji-eun yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba dibekap oleh seorang pria asing dan berniat ingin memperkosanya. Ji-eun yang ketakutan sempat melawan dan menjambak rambut pria tersebut. Namun pria itu terus memukulinya hingga membuatnya tak berdaya. Pria itu bersama dua temannya kemudian melecehkannya secara bergantian. Salah satu dari mereka kemudian mengambil tas dan KTP milik Ji-eun. Setelah selesai melancarkan aksi bejatnya, mereka pun langsung meninggalkan Ji-eun begitu saja. Dengan kondisi yang lemah, Ji-eun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang baru saja menimpanya. Di sana, dia dilayani oleh detektif Park yang terlihat tidak bersungguh-sungguh dalam menanggapi kasusnya. Detektif Park malah menuduh Ji-eun telah memberikan laporan palsu. Ji-eun kemudian memberikan rambut salah satu pelaku yang sempat dijambaknya. Merasa laporannya tidak ditanggapi dengan serius, dengan kecewa Ji-eun pun memutuskan untuk pergi dari sana. Detektif Park kemudian berbicara kepada detektif Kang dan menceritakan bahwa tadi ada seorang gadis yang telah memberikan laporan palsu kepadanya. Namun detektif Kang justru memarahi detektif Park karena dia tidak pernah serius dalam menanggapi sebuah kasus. Saat Ji-eun sedang berada di kamarnya, tiba-tiba dia kedatangan salah satu pelaku yang sebelumnya sempat mengambil KTP-nya. Pria itu pun kembali mencoba memperkosa Ji-eun. Chang-bae yang mendengar teriakan Ji-eun, dia mengira Ji-eun sedang bersenang-senang dengan pria hidung belang dan menganggapnya sebagai wanita murahan. Sementara itu, Ji-eun yang semakin terdesak lalu mengambil sebuah piagam dan langsung menghantam kepala pria itu sampai tewas. Tak lama kemudian detektif Kang tiba-tiba datang untuk membantu menangani kasusnya. Ji-eun yang panik kemudian beralasan bahwa dia sedang sakit dan menyuruh detektif Kang untuk pergi dari sana. Di dalam kamarnya Ji-eun terpaksa memutilasi mayat si pria tadi dan kemudian memasukkannya ke dalam kulkas agar tidak mengeluarkan bau yang mencurigakan. Keesokan harinya detektif Kang kembali untuk meyakinkan Ji-eun bahwa dia benar-benar ingin membantu untuk menangani kasusnya. Tapi Ji-eun yang sudah terlanjur kecewa, menulis sebuah kalimat yang mengatakan bahwa dia tidak mempercayai polisi. Di malam harinya Ji-eun berniat ingin membuang potongan tubuh si pelaku agar tidak ketahuan oleh pihak polisi yang beberapa hari ini selalu mendatanginya. Dan benar saja, tak lama kemudian detektif Park datang ke apartemennya namun pintunya terkunci. Chang-bae mengatakan pada detektif Park, pada di malam sebelumnya Ji-eun sedang berhubungan dengan seorang pria hidung belang di kamarnya. Mendengar hal itu detektif Park semakin yakin bahwa Ji-eun hanya memberikan laporan palsu agar dia bisa mendapatkan uang dari tuntutannya. Saat di perjalanan detektif Park tak sengaja melihat Ji-eun yang sedang berjalan. Dia pun menghampiri dan ingin menangkap Ji-eun karena telah membuat laporan palsu.
Detektif Park juga mencoba memeras Ji-eun dengan mengatakan, jika Ji-eun tidak ingin ditangkap, dia hanya perlu memberikan sejumlah uang. Ji-eun yang kesulitan berbicara lebih memilih untuk diam dan pergi dari sana. Detektif Park tiba-tiba menarik tangan Ji-eun dan membuat bungkusan yang dibawa olehnya menjadi terjatuh. Saat Detektif Park memeriksanya, dia sangat kaget saat melihat ada potongan tubuh manusia di sana. Ji-eun pun langsung berlari dan berusaha untuk kabur. Tapi Detektif Park berhasil membuatnya tersungkur dan dia langsung memukul Ji-eun. Ji-eun yang semakin terpojok, ia lalu mengambil pistol milik Detektif Park yang terjatuh. Karena terdesak, ia langsung menarik pelatuk pistol dan membuat Detektif Park harus tewas di malam itu. Ji-eun kemudian menangis dengan histeris. Dia tak menyangka bahwa dirinya sekarang telah menjadi seorang pembunuh. Esoknya terlihat polisi yang sedang melakukan olah TKP atas kasus kematian Detektif Park. Mereka terkejut saat menyadari bahwa tembakan dari si pelaku memiliki akurasi yang sangat tinggi, karena tembakannya tepat mengenai jantung dari Detektif Park. Mereka pun berspekulasi bahwa pelakunya adalah orang yang sudah terlatih dalam menembak. Karena Detektif Park memiliki hutang yang sangat banyak kepada Sang Bum, si ketua gangster. Para polisi pun mencurigai bahwa semua ini adalah ulah dari Sang Bum. Di malam harinya, Ji-eun mendapatkan telepon dari Detektif Kang. Dia masih bersikeras ingin membantu Ji-eun untuk menangkap pelaku pemerkosanya. Esoknya, Detektif Kang mengajak Ji-eun ke kantor polisi dan menyuruhnya untuk mengecek semua data-data penjahat. Ia berharap Ji-eun dapat mengenali si pelaku dari semua data tersebut. Secara bersamaan, Sang Bum dan anak buahnya juga ditangkap oleh polisi untuk diinterogasi tentang kasus penembakan terhadap Detektif Park. Ji-eun pun terkejut saat melihat para pria yang telah memperkosanya juga berada di sana. Karena tidak ada bukti yang kuat, dua orang pria itu akhirnya dibebaskan. Dari kejauhan, Ji-eun sedang mengawasi dan kemudian mengikuti mereka sampai ke tempat persembunyiannya. Esoknya, Ji-eun menemui atasannya dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Saat dia ingin kembali ke kamar apartemennya, dia tak sengaja berpapasan dengan Chang Be. Di situ dia melihat noda darah di tangan Chang Be. Ji-eun yang menyadari akan sesuatu, kemudian langsung berlari ke kamar Won Kyung. Di sana dia menemukan Won Kyung yang sedang terluka parah. Dia pun langsung membawa Won Kyung ke rumah sakit. Di malam harinya, Chang Be mendengar suara alarm mobilnya tiba-tiba saja berbunyi. Saat memeriksanya, dia mendapati Ji-eun yang sedang sengaja merusak mobilnya. Melihat hal itu, Chang Be menjadi sangat marah dan ingin menghajar Ji-eun. Ji-eun yang sudah muak, ia pun melepaskan tembakan tepat di kepala Chang Be. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan peluru yang sama dengan peluru yang menewaskan Detektif Park. Hal ini membuat mereka sangat yakin bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Mereka lalu menginterogasi Won Kyung yang sedang dirawat di rumah sakit. Won Kyung mengatakan bahwa dia selama ini sering diperlakukan kasar oleh Chang Be. Won Kyung juga bercerita bahwa dia memiliki seorang teman yang sangat baik kepadanya, dan nama temannya itu adalah Ji-eun. Won Kyung menceritakan semua tentang kehidupannya dan juga Ji-eun. Dia juga mengatakan bahwa dulunya Ji-eun merupakan seorang atlet tembak profesional. Rekan Detektif Kang menduga bahwa pelakunya adalah Ji-eun. Namun karena tidak ada bukti, Detektif Kang masih bersikeras untuk membela Ji-eun. Di sisi lain, Ji-eun sedang mengintai dan mengikuti salah satu pelaku yang memperkosanya. Setelah merasa yakin, dia kemudian masuk ke apartemen pria tersebut dan langsung menembak pria itu tepat di kemaluannya. Pria itu terus meminta ampun kepada Ji-eun, namun Ji-eun tidak menghiraukannya dan langsung mengeksekusi pria tersebut. Tak lama kemudian polisi pun datang untuk melakukan olah TKP di sana. Saat di kantor polisi, Detektif Kang sangat terkejut saat mengetahui hasil DNA dari rambut yang pernah diberikan oleh Ji-eun adalah rambut dari korban penembakan yang baru saja terjadi. Hal itu membuat Detektif Kang mulai percaya bahwa memang Ji-eun pelakunya. Detektif Kang lalu mendatangi apartemen Ji-eun. Dan saat dia masuk, tiba-tiba Ji-eun langsung memukulnya hingga pingsan. Detektif Kang kemudian tersadar dengan tubuh yang sudah terikat. Saat Ji-eun ingin menembaknya, Detektif Kang kembali meyakinkan Ji-eun bahwa dia hanya ingin membantunya. Detektif Kang lalu bercerita bahwa dia juga memiliki seorang adik yang merupakan korban pemerkosaan dan kesulitan berbicara sama seperti Ji-eun. Hal itulah yang membuat Detektif Kang bersikeras untuk membantu Ji-eun, karena hanya dia yang dapat mengerti dengan penderitaan yang selama ini dirasakan oleh Ji-eun.
Mendengar hal tersebut, Ji-en pun mengurungkan niatnya dan langsung pergi meninggalkan Detektif Kang. Sesaat kemudian Detektif Kang berhasil diselamatkan oleh para polisi. Sedangkan di tempat lain, Ji-en mendatangi sebuah klub malam untuk mencari pelaku terakhir yang telah memperkosanya. Tanpa pikir panjang, Ji-en langsung menembak kaki pria tersebut. Di saat Ji-en akan menghabisinya, secara bersamaan Detektif Kang dan para polisi datang untuk menghalanginya. Detektif Kang menyuruh Ji-en untuk menghentikan aksinya. Ji-en yang merasa tidak punya harapan lagi, ia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun, Detektif Kang tidak menyerah dan akhirnya mampu meyakinkannya. Ji-en sambil menangis kemudian menjatuhkan pistolnya dan secara perlahan berjalan ke arah Detektif Kang. Namun naasnya si pelaku mengambil pistol Ji-en yang terjatuh dan langsung menembak kepalanya. Detektif Kang yang melihat hal itu tak kuasa lagi menahan emosinya dan dia pun langsung menembak si pelaku. Di sisi lain, Won Kyung yang sudah pulih, ia mendapatkan surat dan uang tabungan dari Ji-en. Dalam surat itu, Ji-en mengatakan bahwa ia berharap Won Kyung bisa hidup lebih baik ke depannya. Ji-en juga mengatakan bahwa Won Kyung adalah satu-satunya orang yang dia sayangi setelah kedua orang tuanya meninggal. Won Kyung pun tak kuasa menahan haru saat membaca surat tersebut. Sementara itu, Ji-en dan si pelaku rupanya telah berhasil selamat meskipun dalam keadaan kritis. Detektif Kang yang berada di kantin rumah sakit untuk menenangkan diri, tak sengaja mendengar obrolan dari para suster yang menangani Ji-en. Mereka mengatakan bahwa Ji-en tidak mungkin bisa diselamatkan karena kondisinya sangat kritis. Pihak rumah sakit berencana akan mendonorkan jantung Ji-en kepada pasien yang berada di sebelahnya. Yang tidak lain pasien tersebut adalah pelaku yang telah memerkosanya. Detektif Kang yang mendengar hal itu pun sangat terkejut. Dia kemudian masuk dan mengunci ruang tempat di mana Ji-en dan si pelaku dirawat. Di sini Detektif Kang berniat ingin mencabut tabung oksigennya. Tapi entah kenapa, dia mengurungkan niatnya itu dan lebih memilih untuk mencabut tabung oksigen milik Ji-en. Hal tersebut membuat Ji-en tidak bisa bernafas dan langsung tewas saat itu juga. Setelah mengambil keputusan yang besar, Detektif Kang hanya bisa menangis. Dia berharap bahwa apa yang dilakukannya ini adalah pilihan yang tepat. Karena ia merasa jika Ji-en tetap dibiarkan hidup, seluruh dunia tidak akan adil kepadanya dan hanya akan membuatnya lebih tersiksa.